Yo guys, device yang cukup bikin gue penasaran akhir-akhir ini akhirnya udah sampai di tangan, OnePlus 15. Dan first impression gue kali ini complicated. Jujur, ini complicated ya. Ada beberapa hal yang bikin gue approve, tapi ada juga beberapa hal yang bikin gue ini unit baru banget gue pegang, jadi ini pure impresi pertama. Seperti biasa, spek lengkap adanya di deskripsi. Let's go. Di video ini gue fokus ke hal-hal yang bikin gue penasaran aja, poin-poin penting aja. Oke, kita mulai dari poin yang paling asik, baterai. OnePlus 15 ini punya 7300 mAh baterainya, gede. Kita tahu ini udah pakai teknologi silicon carbon battery, makanya density-nya bisa gila tapi build-nya tetap waras. Secara screen on time, gue nggak expect dia berbeda jauh dari Oppo Find X9 Pro yang kemarin kita coba. Dimana gue bisa dapat sekitar 9 jam screen on time. Di sini sih gue belum tes baterainya secara proper ya, karena dia bener-bener baru banget nyampe. Baterai gede, feel-nya di tangan surprisingly manageable, nggak lebay. Feel-nya juga solid, engineering-nya tuh dapet. Secara desain dia tuh meninggalkan build yang curvy-curvy gitu, dan sekarang jadi flat, boxy, ala-ala flagship zaman sekarang. Premium feel-nya tuh dapat banget. Modul kameranya juga baru, squircle di pojok kiri atas yang mirip banget sama saudaranya si Find X9 Pro. Walau mirip, gue sebenarnya lebih suka desainnya si OnePlus 15 ini dibanding Find X9 Pro. Lebih ganteng aja, dan posisi lubang lensanya tuh lebih pas di OnePlus. Warna hitamnya yang serba matte ini juga laki banget. Oppo tuh masih ada chrome-chrome di sekitar modul kameranya yang menurut gue bikin kurang oke. Yang spesial kali ini adalah coating ceramiknya yang durable banget terhadap goresan. Nih, gue gores pakai kunci nih. Kelihatannya gores kan, tapi begitu diusap, ternyata bukan HP-nya yang kegores, tapi kuncinya yang kalah dan ninggalin jejaknya di bodi si OnePlus. Gokil banget ya. Nah, yang gini-gini sebenarnya adalah yang harus dicontek oleh Oppo ketika bikin gimmick. Supaya gimmick marketingnya tuh lebih mind-blowing daripada belah duren pakai HP. Tapi menurut gue soal desain ada satu dosa besar dari OnePlus. Fans OnePlus siap-siap kecewaan, lihat sisi kirinya, yes, alert slidernya hilang. Waduh, OnePlus ini sebenarnya udah identitinya OnePlus loh padahal. Walaupun secara fungsi sebetulnya masih nggak hilang ya, karena digantikan dengan tombol yang punya fungsi mirip dan customizable pula. Lagi-lagi sama kayak tombol di Find X9 Pro yang bisa dijadiin shortcut buat main space. Di unit China ini namanya Memo Clip, atau bisa jadi switch ring atau silent, bisa jadi do not disturb, shortcut camera, flashlight, dan lain-lain. Lanjut ke layar, no complaints dari gue. 6,78 inch, AMOLED 1,5K, dan refresh rate 165 Hz. Walaupun buat gue 165 Hz itu overkill ya. Secara mata gue udah nggak bisa lihat beda kalau refresh rate udah 120 Hz ke atas. Ya, tapi ya tetap bagus lah. Rolling, gaming, udah pasti smooth parah. Terus juga bezelnya tipis banget, warnanya keluar top tier lah. Satu yang gue notice, layar 165 Hz ini juga unlock opsi FPS di Mobile Legends. Ada tuh 165 FPS. Sekarang kita masuk ke dapur pacunya. Ini dia, Snapdragon 8 Elite Gen 5. Satu dari dua chipset Android yang paling gahar saat ini. Dan lo pasti nunggu angka benchmark kan? Ini dia. Di AnTuTu V11 angkanya sebenarnya nggak wah banget ya. Di 3,5 juta ketika running pakai cooler dan 3,3 juta ketika benchmark biasa. Di Geekbench 6 segini. 3D Mark stress testnya di 70-an%, stabilitasnya dengan suhu mencapai 47 derajat. Ya, biasalah, ini kan masih ROM Cina ya, suka dilepas-lepas gitu performanya. Lanjut ke software, nah ini unit yang kita pegang adalah masih unit China, jadi udah jelas OS-nya adalah Color OS. Experience-nya gimana? Ya, Color OS terbaru, which gue suka banget. Kalau kalian pengen tahu pendapat gue tentang Color OS terbaru, nonton aja video Find X9 Pro kemarin. Basically hampir semua gue bahas di situ, dan hampir semua fiturnya ada juga di sini. Tapi ya mesti diingat, ini masih Color OS China, bukan yang global. Sebenarnya gue masih penasaran ketika ini dipakein Oxygen OS terbaru. Gue juga lumayan kangen lah sama OS yang satu itu. Wish sebenarnya akhir-akhir ini ya hampir 11-12 aja sama Color OS global. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling gue penasaran, kamera. Sikat aja ya, gue belum banyak jepret and record nih. Bye-bye Hasselblad di OnePlus 15, nggak ada lagi branding gitu. Sekarang OnePlus pakai engine mereka sendiri yang disebut Detail Max Engine. Apalagi nih? Hardware-nya dulu deh, nggak ada yang groundbreaking di sini. Sensor utamanya pakai IMX 906 50 megapiksel, telenya 3,5x 50 megapiksel JN5, ultra wide-nya OV50D, selfie-nya IMX 709. Sayangnya ya, gue nggak lagi megang Find X9 yang biasa karena harusnya ini head-to-headnya sama itu. Gue megangnya yang Pro nih. Kalau versus si Pro selama good lighting sih main kameranya secara detail ngelawan, harus kita pixel peep jauh dulu berasa kalah dikit. Paling dari warna yang lebih bener di Oppo. Kalau di indoor lighting OnePlus 15 sharpeningnya lebih berasa juga.
Telenya juga selama di optical zoom doang sih nggak terlalu kalah ya berasanya kalau udah di hybrid zoom jauh. Ultra wide-nya nih yang kurang di OnePlus. Apalagi buat video di kondisi lighting yang udah kurang oke, berasa jomplangnya dengan lensa yang lain. Di fotografi yang paling nyebelin adalah white balance-nya yang suka ngaco kalau di artificial lighting. Oke, sekarang nyobain video 4K 60 fps OnePlus 15. Ini sekalian kita pindah-pindah lensa ya. Kalau gue lihat pindah-pindah lensanya cukup bagus walaupun masih tuh ya masih ada jedek. Tuh masih berasa ada pindahnya, terutama kalau objeknya deket. Untuk stabilisasi kita lihat stabil. Ini fitur steady-nya gue nyalain. Jadi minusnya rada nge-crop dikit. Cuman ya stabil gitu. Coba kita cobain ini deh. Pindah-pindah lensa tapi objeknya jauh. Ya masih berasa ya ada ngejedaknya ya. Terutama dari exposure. Lagi nyobain kamera selfie OnePlus 15. Gimana menurut kalian? Bagus gak? Oh ya, UI dan fitur kameranya tuh hampir sama persis. Bedanya di beberapa fitur yang ada branding atau memang sinonim dengan Hasselblad seperti Expand dan Hasselblad High Res Mode. Nah, sebenarnya ada satu hal yang bikin device yang satu ini benar-benar menarik. Itu adalah harga. Unit China yang gue lagi pegang ini harganya menarik banget. Kita cek di Gondrai Store, tempat gue beli, itu harganya 14 jutaan. Bayangin ya, 14 jutaan. Itu artinya lebih murah bahkan dari Find X9 resmi yang biasa, bukan yang Pro. Tapi kalau kita beli langsung di China, which artinya nggak pakai biaya ongkir, nggak pakai keuntungan penjual lokal, dan kalau hand carry kan pajaknya sekarang udah murah banget ya. Itu harganya bisa di bawah 10 juta. Considering harganya, HP ini jadi super menarik. Desain yang oke, baterai 7300 mAh, performanya monster, layar 165 Hz, top tier, dengan minus sedikit di kamera, yang tergolong biasa aja di kelasnya. Tapi ya dengan harga segitu, no complaints lah. Ini jelas jadi value flagship yang gila. Ini adalah value flagship yang all-rounder. Oh ya, kalau tertarik, ceklah pakai Gondrai Store. Link ada di deskripsi. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa M, this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.